يا حبيبي Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. حبيبي سلام حبيبي سلام. Ma'rifat kepada Allah merupakan impian oleh orang yang punya aklun salim. Jadi ma'rifat kepada Allah ini impian dari setiap manusia yang berakal sehat, yang berakal sempurna. Orang yang hendak ma'rifat ini, ujar Imam Ghazali, orang yang punya selera tinggi. Orang yang hendak ma'rifat itu orang yang punya selera tinggi, punya selera malaikat. Kalau orang hendak makan yang nyaman-nyaman, itu selera rendah binatang. Orang yang menghendaki perempuan, menghendaki lawan jenis, selera rendah. Kalau keinginan kita hanya untuk makan, minum, keinginan kita untuk kawin, memuaskan nafsu, hanya itu keinginan kita, keinginan hewani yang ada pada diri kita. Keinginan rendah, sama dengan ayam, sama kambing. Nah, tapi kalau dalam hati kita ada minat, dalam hati kita ada keinginan, dalam hati kita ada hasrat untuk ma'rifat kepada Allah, nah ini baru laki-laki, ini baru manusia, ini baru orang yang punya akal sehat. Nah, selama ini kita hidup nih berapa puluh tahun, adakah ada keinginan kita untuk ma'rifat kepada Allah? Nah, kalau akal kita masih akal kekanakan, akal halus, ada ingin itu, ada ingin. Bahkan Imam Ghazali mengatakan bahwa itu orang imputin. Orang yang kada hendak ma'rifat itu orang imputin, orang lemah syahwat. Orang lemah syahwat tuh kepingin lah kawin, kada kepingin ya, karena lemah syahwat. Kada kepingin kawin, ditawari perempuan yang cantik, yang bungas, kada sih akhiran, karena lemah syahwat. Kalau disuruh itik panggang dihantamnya, sate jantamnya. Nah, ini orang yang punya selera hewani. Jadi jangan sampai kita masuk golongan orang yang selera hewan ini. Kada perlu kita iri orang-orang yang bergelimang harta, yang kesana kemari, turun naik pesawat, turun naik restoran hotel, kada perlu iri hati. Itu orang kafir bisa, orang murtad bisa. Yang kita iri, yang kita ingin bahwa kita ini dirasakan oleh Allah di dalam dunia ini ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dikatakan oleh ulama, inna fid dunya jannah wa man dakhalaha lam yastaq ila jannatil akhirah. Di dalam dunia ini sebenarnya ada surga. Siapa masuk ke surga itu, dia tidak ingin lagi surga di akhirat. Apakah surga dunia itu? Mereka menyebutnya adalah ma'rifat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ini yang kita ingini. Kita menuntut ilmu itu yang kita ingini, agar kita bisa ma'rifat kepada Allah. Ma'rifat bukan hanya ilmunya, bukan hanya pandirnya. Karena ada kitab ilmu ma'rifat ada, kita hafal, lihai memandirakan itu. Kitab ilmu ma'rifat banyak, yang Latin ada, Melayu ada. Kalau kita menguasai itu, kita bisa menceritakan, bisa mengisahkan, menjabarkan. Tapi yang kita maksud bukan itu. Yang kita tuju adalah kita diberi Allah bagaimana rasanya orang yang ma'rifat dengan Allah itu. Apa contohnya orang ma'rifat dengan Allah? Dia melihat sesuatu bahwa itu adalah perbuatan Allah. Itu adalah kehendaknya Allah. Itu adalah tanda bagi adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau itu ada dalam hati kita, berarti kita selalu dekat dengan Allah. Selalu dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah itu merupakan puncak kenikmatan. Tapi
Tapi bagi orang-orang yang aklun salim, bagi orang yang akal sehat, sulit ini akal kita ini kurang sehat, ini masalahnya nih. Akal kita kurang sehat. Kita itu nyaman kalau ada makanan yang nyaman, kita nyaman kalau ada orang-orang yang kita sukai. Nah, akal kita hanya sebatas itu. Andai kata akal kita sehat, nah kita tentu ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga melihat apapun kita lihat itu adalah perbuatannya, kehendaknya, dan bukti keesaannya atau bukti adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi makrifat ini Allah kada akan memberi kepada semua orang. Karena makrifat ini laksana mutiara yang sangat mahal. Tentu Allah akan menitipkan kepada orang-orang yang memang pantas menerimanya. Sesuatu yang berharga, sesuatu yang mahal, yang kalau kita pegang itu kita dalam surga, ini mahal. Setiap yang mahal tentu Allah hanya memberi kepada orang-orang yang Dia cintai. Nah, jadi yang kita usahakan ini adalah agar dicintai Allah dulu. Ini yang kita usahakan. Kayak apa supaya kita ini jadi manusia yang dicintai oleh Allah. Kalau kita sudah ada modal dicintai Allah, nah kita ada harapan diberi Allah, dirasakan Allah makrifat itu. Dirasakan oleh Allah bagaimana makrifat itu. Selama ini kita hanya mendengar berita Allah itu maha indah, Allah itu maha mengetahui, Allah itu maha kaya, Allah itu maha kuasa, Allah maha penyayang, Allah maha pengasih, Allah maha pengampun, maha sempurna. Selama ini kita hanya mendengar kabar. Nah, kalau Allah menampakkannya kepada kita sehingga kita bisa merasakannya, bahwa itulah makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kita cari supaya Allah tuh cinta dulu lawan kita. Kayak apa supaya Allah tuh katuju dulu lawan kita. Nah, kalau sudah Allah tuh katuju lawan kita, Allah cinta kepada kita, lalu nyaman. Nah, para muhibbin rahimakumullah, macam-macam jalan untuk mencapai cinta Allah. Salah satunya jalannya adalah memperbanyak ibadah sunat. Seperti apa yang dihadiskan, diriwayatkan dalam hadis qudsi, Allah berfirman, "Ma taqarraba ilayyal mutaqarribun bimithli ada'i ma aftaradtu 'alaihim wa la yazalu al-'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Ujar Tuhan, tidaklah bertakarrub kepadaku orang-orang yang bertakarrub itu seperti menunaikan yang aku fardukan atasnya. Artinya, takarrub yang paling disukai Allah itu adalah melaksanakan yang diwajibkan oleh Allah. Sesuatu ibadah yang sangat disukai oleh Allah adalah ibadah yang wajib kita kerjakan. Ini yang wajib dulu dirisakan, yang wajib diselesaikan. Kalau kita ada hutang-hutang puasa, biari dulu puasa. Hanya puasa Senayan Kamis, hanya puasa yang lain-lainnya. Tapi habiskan dulu keadaan kita, karena keadaan yang wajib itu wajib. Ada sembahyang kita sembahyang yang belum dibayar, bayari dulu. Karena ibadah yang paling disukai Allah adalah melaksanakan yang difardukan oleh Allah. Nah, sesudah melaksanakan yang difardukan Allah selesai, senantiasa hambaku itu mendekatkan diri kepadaku dengan yang sunat-sunat. Nah, habis sembahyang fardu sudah lunas, ayo perbanyak witir, duha, tahajud, awabin, sembahyang tubat, macam-macam.
itu sudah selesai yang fardu. Perbanyak sunat hatta uhibbah, sehingga aku cinta kepadanya. Sehingga aku cinta kepadanya. Maka bila aku cinta kepadanya, ujar Tuhan, jadilah aku ini adalah dia. Artinya orang ini diberi Allah ma'rifat. Kalau sudah Allah cinta kepada orang itu, Allah memberikan ma'rifat kepadanya. Nah, ini orang yang mencari kecintaan Allah melalui memperbanyak ibadah sunat. Nah, yang kedua, Imam Ahmad Ibnu Athaillah tadi menjelaskan bahwa untuk mencapai ridha Allah itu, kecintaan Allah itu adalah zuhud fid dunia. Ini walaupun kada banyak zikir, kada banyak salawat, kada banyak baca Quran, kada tahajud, tapi zuhud. Dia tinggalkan dunia, dia tinggalkan perhiasan dunia, dia hilangkan hatinya ketergantungan dengan dunia. Ini kada banyak beribadah orangnya, cuma lawan dunia kada ada hasrat. Dengan dunia kada terikat, dengan dunia kada tergantung hatinya. Nah, ini jalan juga untuk mencapai kecintaan Allah, untuk mencapai ma'rifat kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, izhad fid dunya yuhibbakallah. Ujar Nabi, zuhudlah engkau pada dunia. Arti zuhudlah engkau pada dunia itu hilangkan ketergantungan hatimu dengan dunia. Hilangkan ketergantungan hatimu daripada dunia, niscaya Allah cinta kepada engkau. Yuhibbakallah. Ada orang dikisahkan di zaman Nabi Isa alaihissalam, orang berzikir di suatu majelis. Ada laki-laki kada umpat, guring di tanah, di bawah pohon. Ujar Nabi Isa, "Oi laki-laki, macam kenapa kada umpat orang majelis itu? Ramainya orang berzikir sana." Dia si laki-laki, "Biar aja, orang kada umpat ke sana, tapi orang kada cinta dengan dunia." Mungkin Nabi Isa, cukup bagi engkau itu amalan engkau. Cukup bagi itu amalan engkau. Walaupun kada banyak zikir, kada banyak salawat, kada banyak baca Quran, tapi hatinya tidak ada tergantung dengan dunia. Nah, ini sangat cepat juga mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kita yang cinta dunia ini, nah, jalan untuk mencapai cinta Allah, perbanyak ibadah, perbanyak zikir, perbanyak salawat, perbanyak baca Quran, perbanyak sembahyang sunat. Nah, mudah-mudahan dengan jalan itu kita bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jalan taparak. Memberiakan rumah kada wani, memberiakan motor kada wani, memberiakan kabun kada wani, memberiakan toko kada wani, sudah nyata. Anak jadi orang zuhud nih. Jalan zuhud yaitu lari daripada dunia. Nah, kalau jalan itu kada sanggup, jalan itu kada bisa, ada jalan lain. Nah, jadikan wirid Quran 3 juz sehari, zikir 10.000 sehari, salawat 1.000 sehari, sembahyang sunat 100 rakaat sehari. Nah, dengan demikian akan jadi kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Habibi salam.